Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi dari kelompok 6. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan Islam, yaitu manajemen madrasah ibtidaiyah. Kenapa penting? Karena madrasah bukan hanya tempat belajar, tapi tempat membentuk karakter generasi muslim yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi zaman. Yuk teman-teman dengarkan dan simak videonya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang mana kita mulai dengan latar belakang. Yang mana latar belakang kali ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, pentingnya manajemen dalam lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, peran strategis madrasah ibtidaiyah dalam sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, urgensi pengelolaan yang efektif dan efisien pada tingkat dasar. Manajemen dalam lembaga pendidikan Islam sangat penting karena lewat manajemen yang baik, peserta didik bisa dibimbing menjadi pribadi muslim yang utuh baik secara jasmani maupun rohani. Nah, madrasah ibtidaiyah punya peran strategis dalam pendidikan nasional karena madrasah ibtidaiyah itu menanamkan nilai-nilai agama sejak dini sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selain itu, MI butuh pengelolaan yang efektif dan efisien agar bisa mencetak lulusan yang unggul, bukan hanya secara akademik, tapi juga dalam hal iman dan akhlak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan konsep dasar, yang mana kita akan membahas 2 poin. Yang pertama ada konsep dasar manajemen dalam pendidikan Islam, yang kedua ada madrasah ibtidaiyah. Manajemen dalam pendidikan Islam itu adalah proses mengelola lembaga pendidikan dengan landasan Al-Quran dan Hadis. Tujuannya agar proses belajar berjalan terarah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, sedangkan madrasah ibtidaiyah itu sendiri adalah sekolah dasar setara SD, tapi dia mempunyai keunggulan khusus, yaitu fokus pada pelajaran agama Islam. Nah, disinilah anak-anak itu mulai dibentuk bukan hanya menjadi pintar, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih baik serta beriman dan juga berakhlak. Selanjutnya, komponen-komponen manajemen madrasah ibtidaiyah. Terdapat 6 komponen utama manajemen di madrasah ibtidaiyah. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran. Komponen ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses belajar agar sesuai dengan standar nasional dan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu manajemen peserta didik. Komponen ini meliputi pendaftaran, pembinaan, hingga kelulusan siswa dengan pendekatan pembinaan karakter Islami. Yang ketiga yaitu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Komponen ini meliputi perekrutan, pelatihan, dan penilaian guru untuk menjamin kualitas pendidikan madrasah. Yang keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana atau sarpras. Komponen ini meliputi pengelolaan fasilitas fisik dan non-fisik agar terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Yang kelima yaitu manajemen keuangan. Komponen ini mengatur pemasukan dan pengeluaran dana secara adil, transparan, dan akuntabilitas. Yang terakhir yaitu manajemen hubungan masyarakat atau humas. Komponen ini membangun komunikasi yang baik antara madrasah dengan masyarakat, orang tua, dan pihak luar. Implementasi manajemen di madrasah ibtidaiyah bisa dilihat dari studi kasus Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Banyuwangi. Di sana, manajemen dijalankan secara menyeluruh dan sistematis. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum menyusun program pembelajaran tahunan dan semesteran secara kolektif dengan melibatkan semua guru. Juga evaluasi rutin dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua yaitu manajemen kesiswaan. Di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, proses penerimaan siswa dilakukan secara selektif. Selama belajar, siswa dibina secara aktif, baik dalam pembelajaran maupun dalam karakter. Dan dilakukan juga pengawasan, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga yaitu manajemen sarana dan prasarana atau sarpras. Di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, fasilitas yang tersedia dimanfaatkan semaksimal mungkin, meskipun terbatas. Buku pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran digunakan untuk menunjang proses belajar. Yang keempat yaitu manajemen keuangan. Di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum,
Dana BOS dan sumbangan dari masyarakat dikelola secara transparan. Pengeluaran anggaran berdasarkan skala prioritas untuk mendukung kegiatan pendidikan. Yang kelima yaitu manajemen hubungan masyarakat atau humas. Di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, menjalin hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat sekitar melalui pertemuan wali murid dan kegiatan sosial keagamaan. Yang keenam yaitu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, kepala madrasah membina guru melalui pelatihan, workshop, dan supervisi secara berkala. Peran dan fungsi Kepala Madrasah Ibtidaiyah. Kepala Madrasah memegang banyak peran penting dalam menjalankan manajemen, yang diantaranya ada sebagai pemimpin instruksional, memastikan kurikulum diterapkan dengan baik dan meningkatkan pembelajaran yang berkualitas. Sebagai manajer administrasi, Kepala Madrasah bertanggung jawab mengelola sumber daya, keuangan, dan fasilitas sekolah. Terus sebagai pengembang kurikulum, Kepala Madrasah berperan penting dalam menyusun program pendidikan yang relevan dan menarik. Sebagai pemimpin organisasi, Kepala Madrasah menciptakan budaya sekolah yang positif. Sebagai inovator dan pembaharu, yang dimaksud adalah Kepala Madrasah ini mendorong pembaharuan dalam proses pendidikan dan proses pelajarannya juga. Terus sebagai penjaga nilai Islam, Kepala Madrasah ini memastikan semua kegiatan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dan yang terakhir sebagai penyelesaian konflik dan komunikator. Kepala madrasah ini menjalin komunikasi yang baik dan mengatasi permasalahan di lingkungan madrasah. Di sini ada tantangan manajemen madrasah ibtidaiyah. Di sini ada 3 tantangan utamanya. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya fasilitas, terus tenaga pendidik yang kurang berkompeten, dan juga dana operasionalnya. Terus yang kedua ada kendala regulasi dan birokrasi. Seringnya perubahan kebijakan dan birokrasi yang rumit menyulitkan proses manajemen. Dan yang terakhir, yang ketiga itu kurangnya manajemen peran masyarakat dan lingkungan. Partisipasi masyarakat yang rendah dapat menghambat peningkatan mutu pendidikan madrasah. Ada solusi dan strategi peningkatan manajemen madrasah ibtidaiyah. Beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut ada 3. Peningkatan kapasitas SDM, yaitu melalui pelatihan, lokakarya, rotasi jabatan, dan evaluasi berkala. Dan yang kedua ada kolaborasi dengan stakeholder, melibatkan orang tua, komite sekolah, dan masyarakat, dan dalam merencanakan dan pelaksanaan program-program pendidikan. Terus yang ketiga ada inovasi dan pembelajaran dan administrasi. Menggunakan teknologi digital seperti sistem pembelajaran daring dan digitalisasi administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen madrasah ibtidaiyah. Oke teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami mengenai manajemen madrasah ibtidaiyah. Sebagai kesimpulan, manajemen madrasah ibtidaiyah sangat penting untuk memastikan proses pendidikan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan manajemen yang baik, madrasah ibtidaiyah bisa mencetak generasi yang unggul dalam ilmu, kuat dalam iman, dan mulia dalam akhlak. Kami percaya bahwa madrasah yang terkelola dengan baik adalah kunci untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.